Baik, puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, Saudara semuanya. Halo, selamat siang. Iya. Saudara-saudara, saya selalu ingin berkata kita harus bersuka cita dalam hidup ini. Kita harus menikmati hidup ini. Jangan sampai saudara kehilangan sukacita sehari pun. Saudara mungkin berkata, apa bisa? Ya, semua kembali kepada kita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa kok hidup ini tidak adil. Kok banyak hal yang saya inginkan tidak terjadi pada diri saya. Kok banyak hal yang saya mau kok justru jauh dari saya, seperti itu. Karena apa? Kita menetapkan standar untuk diri kita. Kita menetapkan apa yang kita mau untuk hidup kita. Kita mulai berpikir seandainya. Akhirnya kita menjadi gelisah, menjadi kecewa ketika apa yang kita inginkan kok tidak kita dapat. Hal yang lain adalah kita merasa bahwa ada kejahatan-kejahatan yang membuat kita atau sengaja mengganggu kita. Kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan tidak benar. Kita berbuat baik kok justru orang membalas dengan kejahatan. Saudara-saudara, memang Alkitab mengatakan ya dunia ini jahat. Waktu-waktu ini pun jahat, itu kata Tuhan dalam Filipi pasal yang kelima. Tetapi saudara, justru kita ingin tunjukkan kita kuat. Satu fakta yang harus kita pahami adalah ada banyak peristiwa di hidup ini kita sudah lewati. Dan sampai hari ini ternyata kita aman-aman saja, kita baik-baik saja. Itu satu bukti bahwa saudara itu orang kuat. Bisa berkata amin? Karena itu saudara, jangan pernah menganggap rendah pada dirimu. Jangan pernah merendahkan kekuatanmu. Jangan pernah underestimate tentang diri saudara. Merasa gak berarti, merasa gak berharga. Karena faktanya, engkau sudah melewati berbagai episode dalam hidup ini. Harusnya ini jadi modal bagi kita mengatakan, saya ternyata orang yang kuat. Saya bukan pecundang, saya pemenang. Amin saudara. Nah Tuhan memang ciptakan kita sebagai orang yang menang, sebagai pemenang. Karena itu hari ini saudara, salah satu kendala, salah satu yang membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Walaupun kejahatan itu relatif. Bisa saja orang itu tidak merasa berbuat jahat pada kita, tapi kita merasa dijahatin. Betul saudara? Rata-rata orang merasa berbuat benar, walaupun sebenarnya kita yang jadi korban itu merasa diperlakukan tidak baik. Karena itu hari ini saudara, kita mau belajar dari Alkitab bagaimana mengalahkan kejahatan. Konsep yang selalu di pikiran orang adalah orang jahat cari orang lebih jahat lagi untuk mengalahkan yang jahat. Itu yang membuat kejahatan di bumi ini meningkat saudara. Akhirnya orang berlomba jahat. Yang jahat dikalahkan dengan yang lebih jahat. Akhirnya orang belajar untuk semakin jahat sehingga kualitas kejahatan semakin lama semakin hebat. Tetapi saudara, Tuhan tidak mau itu terjadi bagi kita anak-anak Tuhan. Mari kita baca Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Perhatikan, janganlah kamu kalah. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kalau pahami baik-baik ayat ini, firman Tuhan ingin mengatakan kamu itu orang baik. Amin saudara. Saudara itu orang baik. Makanya jangan kalah terhadap kejahatan, karena kamu itu orang baik. Dan kebaikanmu itu bisa mengalahkan yang jahat. Karena engkau orang baik, engkau tuh mampu mengalahkan yang jahat.
Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan yang engkau punya. Jadi saudara yang baik nggak perlu belajar jahat untuk mengalahkan yang jahat. Karena saudara sudah punya kebaikan. Dan kebaikan itu harusnya menang atas kejahatan. Ini kata Tuhan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan kata lain, sekali lagi, kalau Bapak Ibu saudara-saudara meyakini saudara orang baik, berarti engkau lebih kuat, lebih hebat daripada kejahatan. Amin saudara? Halo? Saudara yang ada di rumah bisa berkata amin? Jadi saudara, tidak perlu merusak diri saudara, karena saudara orang baik. Nggak perlu ikut-ikutan kejahatan, karena kejahatan, kalau dikalahkan dengan kejahatan, maka akan ada kejahatan berikutnya. Namanya juga mengalahkan kejahatan, berarti dengan kejahatan kita kalahkan kejahatan. Akhirnya sana akan kalahkan kita lagi. Jadi hidup kita seperti satu peperangan yang tidak akan pernah berakhir. Capek enggak? Capek. Capek. Mari kita coba tangkap isi hati Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan kebaikan. Itu sebab saya katakan saudara itu berarti orang baik di mata Tuhan. Saudara punya kebaikan di mata Tuhan. Dan kalaupun ada hal yang jahat diarahkan pada saudara, engkau punya kebaikan yang bisa mengalahkan itu. Ini dulu tanamkan di hati saudara. Saya orang baik, saya punya kebaikan. Saudara mungkin banyak pertanyaan, tetapi iya. Memang di hidup ini terlalu banyak tetapinya. Terlalu banyak seandainya. Tetapikan. Nah ini, saudara-saudara, mari kita hidup dalam kenyataan. Kenyataan pertama, yakinilah bahwa saudara orang baik. Jadi ketika mengatakan saudara orang baik, berarti engkau juga punya kebaikan. Amin saudara. Itu harus dijaga, itu harus dipertahankan. Kebaikan. Saya orang baik, saya punya kebaikan. Berarti saya lebih kuat daripada orang yang berbuat jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini dulu saudara pahami. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan terpancing untuk memikirkan yang jahat ketika saudara dihadapkan pada yang jahat. Nggak usah. Tetaplah fokus pada identitas saudara, bahwa saudara orang yang baik. Mungkin pertanyaan saudara, gimana caranya? Mari kita belajar. Kebaikan yang mengalahkan kejahatan yang bagaimana? Yang pertama adalah, lihat. Dalam Roma pasal 12, dalam konteks ini saudara, saya selalu kalau belajar Alkitab itu nggak lari kemana-mana. Sebab saya diajarkan teks tergantung pada konteks. Dalam Alkitab kita bersyukur udah dibuat perikop per perikop. Artinya apa? Satu perikop itu menjelaskan satu peristiwa yang sama gitu. Nah dalam perikop ini dikatakan yang pertama di ayat yang ke-15. Kalau ayat 21 adalah bagian terakhir sebagai sebuah kesimpulan yang mengalahkan kejahatan kebaikan. Nah kebaikan pertama yang harus kita lakukan adalah bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara mengatakan, wah ini gampang. Iya. Kalau yang bersuka cita itu teman kita, yang baik sama kita. Oh gampang menangis dengan orang menangis. Iya, kalau yang menangis itu adalah sahabat kita, pasti kita ikut nangis sama dia. Kalau yang menangis itu keluarga dekat kita. Tetapi kalau yang menyakiti saudara sedang bersuka cita, bisakah Anda bersuka cita dengan dia? Halo, bisa enggak? Orang yang menyakiti saudara tiba-tiba buat acara ucapan syukur, Anda diundang, bisa datang bawa karangan bunga dan mengatakan selamat ya. Halo, orang yang berbuat jahat pada saudara buat pesta, saudara diundang, bisa datang sama dia untuk happy dengan dia. Kalau saudara nggak bisa, berarti saudara sedang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau saudara bisa datang dengan senyum yang sumringah, kata orang Jawa, saudara berikan ucapan selamat, angpaunya lebih gede dari biasanya,
Itu baru saudara benar-benar membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika dia bersedih, berduka cita, saudara juga kirim papan bunga, saya turut berduka, kirim WA, aduh saya turut berduka mendengar kabar. Bukan sebaliknya, rasain lu. Gimana saudara? Bisa? Berat kan? Tapi tunjukkan yang ada pada saudara itu kebaikan, bukan kejahatan. Saudara nggak punya kamus kejahatan dalam diri saudara, tunjukkan. Ketika lawanmu berduka cita, engkau berduka cita dengan dia. Ketika dia menangis, engkau menangis bersama dia. Tapi ketika dia pesta, ketika bersuka cita, engkau pun menghadiri pesta dan bersuka cita dengan dia. Orang katakan, wah orang tuh lemah, lihat. Udah disakiti datang lagi, lemah. Takut. Enggak. Ini bukan masalah lemah, bukan masalah konsep Alkitab, justru engkau orang kuat. Ketika engkau bisa lakukan itu, engkau orang kuat. Setuju? Saudara di atas rata-rata. Karena rata-rata orang membalas kejahatan-kejahatan. Tapi engkau bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Berarti engkau orang di atas rata-rata. Tidak banyak orang bisa melakukan itu. Dan biarlah engkau salah satunya yang bisa melakukan itu. Tunjukkan. Saya nggak akan kalah dengan kejahatan kamu. Saya nggak akan terpancing dengan kejahatan kamu. Karena saya orang baik. Saya nggak pintar berbuat jahat. Yang saya tahu adalah melakukan yang baik. Ini caranya mengalahkan. Sekali lagi. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sudah umum dilakukan orang. Udah umum. Tetapi, katakan hari ini, saya mau belajar. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan cara yang pertama adalah, ketika yang menyakiti aku, ketika lawanku bersuka cita, aku ikut suka cita dengan dia. Tapi ketika dia menangis, aku menangis bersama dengan dia. Amin saudara. Berat, iya. Tapi hanya itu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita menang atas kejahatan. Hanya itu cara kita menunjukkan kepada dia, saya orang baik, bukan orang jahat. Buktinya adalah saya masih bisa berempati dengan kamu, walaupun kamu sakiti saya. Gak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Itu semua dalam konsep berpikir kita. Amin saudara. Yang kedua, kebaikan apa yang kita harus lakukan untuk melakukan kejahatan? Yang kedua adalah, janganlah membalas kejahatan-kejahatan, lakukanlah apa yang bagi semua orang. Perhatikan kalimat berikutnya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apa artinya sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu? Ketika posisimu di atas angin. Ketika orang menyadari dia salah. Bahkan mengatakan kepadamu, aku siap dihukum. Aku siap didenda. Aku siap apapun resiko karena aku menyakiti kamu. Apa yang kau lakukan bagi orang itu? Menghukum dia? Beri sanksi pada dia? Alkitab mengatakan apa? Kalau itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan dia. Rangkullah dia pada posisi itu. Ada satu hal yang saya pahami, walaupun mungkin tidak secara umum berlaku, tapi kadang-kadang saudara, ketika masalah terjadi, kita coba diamkan. Dan kemudian saudara, pada waktu sudah agak tenang, kita datangi dia, dan kita minta maaf sama dia. Maaf ya, untuk peristiwa yang lalu. Biasanya dia juga minta maaf sama kita, betul nggak? Oh enggak, saya juga salah kok sama kamu. Berarti sebenarnya hanya masalah siapa yang memulai. Betul? Saudara pernah mengalaminya? Tapi tunggu, jangan sedang emosi saudara. Tunggu, diam dulu. Saya senang ketika minggu lalu Jeffrey S. Chandra mengatakan kalau air keruh jangan diaduk. Semakin keruh airnya. Tapi diamkan aja. Pasti yang keruh menjadi sampah dan yang bening ada di atas.
Dalam hati saya, iya juga ya. Sering masalah kita semakin rumit karena kita aduk masalah itu. Kita obok-obok itu masalah. Kita ngadu ke sana kemari. Kita libatkan lebih banyak orang. Akhirnya lebih banyak orang terjun sehingga air semakin keruh. Betul nggak? Halo? Kita kadang-kadang kalau punya masalah seorang, pasti cerita sama orang. Tujuan cuma satu, cari dukungan. Kenapa cari dukungan? Diri. Coba diamin aja. Halo? Setuju? Kenapa saudara cerita pada? Kan cari dukungan kan? Berarti saudara nggak percaya diri. Berarti saudara juga sebenarnya mengetahui ada potensi kalah pada diri saudara. Maka cari dukungan. Tapi kembali saudara, kalau hal itu bergantung padamu, kalau engkau sadar itu engkau diuntungkan, ya udah engkau memulai perdamaian. Engkau yang akan memulai mengambil inisiatif untuk berdamai dengan dia tanpa harus membicarakan kesalahan dia. Minimal kita begini, saya minta maaf sama kamu karena saya waktu itu terbawa perasaan. Padahal saya tahu tujuan kamu kan gak seperti itu. Pasti dia katakan, oh saya juga sebenarnya terbawa perasaan. Nah coba, ya akhirnya sama-sama bawa perasaan kan, curhat. Akhirnya berpelukan dan makan bakso. Selesai masalah. Kalau hal itu tergantung padamu, gunakan untuk berdamai. Bukan gunakan untuk menghukum orang, bukan gunakan untuk menekan orang. Karena engkau orang baik. Amin saudara. Karena engkau punya kebaikan. Simple kan? Tunjukkanlah bahwa saudara itu orang baik. Kalau hal itu bergantung padamu, damailah dengan semua orang. Hal yang ketiga, ini juga menarik saudara, yang ketiga ini lihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Mengapa kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena orang setiap lakukan kejahatan itu berhubungan dengan Tuhan, walaupun diarahkan pada kita. Dan Tuhan tidak mau kita membalas, itu urusan Tuhan dengan dia. Kalau kita membalas, kita mengambil haknya Tuhan, urusannya Tuhan. Kalau kita ambil tugasnya Tuhan, maka Tuhan gak akan buat apa-apa untuk kita. Pegang aja rumus itu saudara. Saudara-saudara, kalau kita yang balas, masalah akan tambah besar, dia akan balas kita lagi. Tapi kalau Tuhan yang balas, dia mau buat apa sama Tuhan? Tapi setidaknya kita bisa lepas dari pertikaian itu. Makanya dikatakan begini, buktikan bahwa engkau punya kebaikan yang bisa melawan kejahatan, lihat. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Bisa saudara? Seterumu lapar, beri dia makan. Mungkin ini kalau berlaku zaman dulu sih, cari makan itu nggak gampang. Cari warung apalagi susah. Kalau sekarang kan makan ya makan aja kan gitu kan. Nggak punya uang 50.000, 10.000 juga bisa makan. Saya kadang dengan istri saya, ya kami kebetulan sih makannya nggak banyak ya berdua. Bisa kami mampir di warung yang kami anggap rame, tapi kami duduk situ seperti tadi malam. Kita makan berdua 14.000. Ada yang pengen tahu di mana itu saudara? Istri saya bilang, tahu nggak berapa aku bayar tadi? Saya bilang berapa? 14.000. Hah? Kenyang berdua 14.000. Makan malam. Cobalah. Istri saya bilang, wah kalau gini cepat kaya kita. Bayangin saya makan 14.000 berdua. Apa nggak kaya kita saudara? Sekarang ini nggak ada istilah memang nggak bisa makan. Tapi mari kita coba tangkap. Ketika dia kekurangan, ketika dia perlu sesuatu, yuk kita bantu dia. Beri dia makan kalau dia lapar. Beri dia minum kalau dia haus. Ketika saudara tahu dia punya masalah, dia punya pergumulan, dan engkau bisa membantunya, bantu dia, itu artinya. Kok enak banget? Enggak. Inilah pembuktian bahwa saudara orang baik.
Inilah pembuktian bahwa saudara punya kebaikan. Menarik adalah dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan salah, bukan berarti kita ambil api taruh di kepalanya. Itu namanya ngajak perang. Ini satu kiasan yang berlaku pada masa lalu. Ternyata pada masa lalu itu begini. Kalau ada orang merasa dia bersalah pada seseorang, untuk membuktikan bahwa dia salah, dia datang menghadap orang itu, membawa bara api, ditaruh dalam satu wadah, dan kemudian sujud ke orang itu, dan taruh bara api di kepalanya. Gitu loh. Membuktikan saya serius. Biarlah seperti api ini menghukum saya. Makanya di Alkitab ada istilah api penghukuman, api penghakiman. Itu mengambil istilah yang terjadi pada masa lalu. Itu tradisi di masa lalu, saudara. Nah, ini yang dipinjam dalam Alkitab. Sehingga dikatakan oleh Paulus, ketika kita melihat seteru kita lapar, kita kasih dia makan. Ketika lihat dia haus, kita kasih dia minum. Itu sama dengan membuat dia bertobat, membuat dia malu. Dan satu ketika dia akan datang kepada kita dan sujud dan mengatakan, saya bersalah sama kamu. Bisa dipahami, saudara? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Buktikan kalau saudara punya kebaikan. Kebaikan itulah yang bisa menghentikan kejahatan. Kebaikan itulah yang bisa mengalahkan kejahatan. Kalau engkau mengatakan saya dikelilingi orang-orang jahat, itu berarti engkau harus punya banyak kebaikan untuk orang-orang di sekelilingmu. Wah, siapa sanggup? Sanggup, saudara. Sanggup. Karena engkau punya Tuhan. Semua ini sebenarnya tujuan Tuhan cuma satu. Supaya engkau tidak terjebak dengan kejahatan mereka. Engkau bisa. Makanya dikatakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Tuhan tahu saudara punya kebaikan. Tuhan tahu saudara orang baik. Dan saudara juga sadar dan sering mengatakan, saya kan orang baik. Kenapa saya dijahatin? Ya oke lah, katakanlah saya setuju saudara orang baik. Kenapa saya setuju? Karena orang yang menjahati saudara pasti katakan, dia jahat sih sama saya, betul nggak? Sehingga dia merasa melakukan kejahatan. Oke, kita abaikan itu. Tapi sekarang mari, lihat hal yang positif dalam dirimu. Saya suka, saudara, statement dalam leadership itu begini. Ada banyak sekali orang fokus pada kekurangannya, pada kelemahannya. Sehingga dia mencari berbagai cara untuk menutupi kelemahannya. Sampai-sampai dia lupa untuk mengasah kelebihannya. Saudara-saudara, kita tidak hidup dalam kelemahan kita. Kita hidup dalam kekuatan kita. Sekitar tahun 80-an, saya dengar satu kisah, saudara. Waktu itu tenis meja, itu Eropa itu penasaran kenapa China itu tidak bisa dikalahkan dalam tenis meja. Satu ketika wartawan olahraga dari Eropa coba secara pribadi mengorek pelatihnya tenis meja China. Boleh nggak berikan bocoran kepada saya, apa sih rahasianya? Kok atlet kamu nggak terkalahkan oleh kami orang Eropa? Ini pelatih ketawa cekikikan. Rahasia apa? Nggak ada orang rahasia. Tambah kaget dia. Kalau begitu kenapa kalian nggak bisa terkalahkan? Dia bilang, ini masalah konsep berpikir. Ada banyak pelatih menghabiskan banyak waktu untuk menutupi kelemahan dari atletnya. Sampai dia lupa bahwa atletnya punya kelebihan. Kalau saya terbalik, saya fokus pada kelebihan atlet saya. Loh, kelemahannya? Namanya kelemahan kan tetap kelemahan. Perbaiki dikit aja. Jangan sampai gara-gara fokus pada kelemahannya, kita lupa pada kelebihannya. Sehingga dikatakan, kalau kita, makanya dikatakan dalam teori kan pertahanan terkuat adalah menyerang, betul enggak? Sehingga dikatakan, saya latih atlet saya sesuai dengan kemampuan dia. Kalau smashnya memang jago, saya tetap asal semakin hebat smashnya dia. Itu yang saya lakukan. Tapi kalian selalu habiskan banyak waktu untuk perbaiki kelemahan. Sama kita juga begitu, saudara.
Terlalu banyak waktu kita buang untuk menutupi kelemahan kita, supaya orang tidak tahu kelemahan kita. Sebab kita takut dipermalukan kalau orang tahu kelemahan kita. Sekali lagi, kalau dia tahu memang kenapa? Jangan sampai gara-gara itu kita lupa akan kelebihan kita. Saya percaya, sekalipun orang tahu kelemahan kita, tapi kalau orang tahu juga kelebihan kita, kelemahan itu paling katakan namanya juga manusia, selesai. Betul enggak? Kenapa? Karena kelebihan kita jadi dominan, saudara. Itu yang Tuhan mau di hidup kita. Sekali lagi, saudara orang baik, saudara punya kebaikan. Mari itu yang akan dikenal orang dari hidup saudara. Amin, saudara. Kita bukan pembalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kita adalah orang yang tetap tersenyum walaupun dikerjain, walaupun dibuat macam-macam. Saudara, saya sudah katakan pada saudara, dulu teman saya SMA itu, karena namanya kita anggap kampungan, suka kita gangguin dengan namanya. Hampir setiap hari kita godain dia dengan namanya. Kita sengaja panggil namanya itu, diplesetin lagi, dulu kita anggap udah kampungan, diplesetin lagi kan gitu. Tapi satu ketika dia tetap tersenyum, saudara. Akhirnya teman katakan, kamu kenapa digangguin, diejek gitu nggak terganggu? Enggak, dia bilang. Lo kenapa? Dia cuma bilang, apalah arti sebuah nama? Selesai. Cuma kata, apalah arti sebuah nama? Ya nggak terganggu dia. Bagi dia kenapa memang? Kalau nama itu kenapa memang? Kok lu yang sibuk? Memang itu nama saya? Halo? Artinya apa? Dia tetap merasa bangga walaupun namanya itu. Nggak terganggu dia. Karena anak remaja sekarang, anak-anak sekarang kan suka plesetin nama kan? Untuk jadi ejekan. Semakin kita terganggu, semakin jadikan bahan mainan. Betul nggak? Halo? Saudara-saudara yang pernah sekolah? Iya kan? Jadi orang yang emosional itu selalu digangguin. Itu waktu kita sekolah. Tapi kalau orang digangguin, ternyata orang capek. Orang kehabisan kata-kata ganggu dia. Termasuk teman tadi itu. Ketika dikatakan, apalah arti sebuah nama? Selesai sudah. Kita nggak punya lagi kata-kata mengganggu dia. Kenapa saya ingat sampai hari ini? Karena saya merasa iya ya. Orang bilang apapun tentang saya, tergantung saya. Terganggu atau enggak? Kalau orang katakan, jelek lo, tinggal katakan, memang kalau jelek kenapa? Selesai. Jelek-jelek milik sendiri lo. Gimana saudara? Dasar lo kenapa emang? Santai aja, kok terpancing? Itu cara orang baik, enggak terpancing. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingat saudara, ingat. Bahkan ketika mereka lapar, kasih dia makan. Ketika dia haus, kasih dia minum. Yang pertama tadi waktu dia suka cita, kasih ucapan selamat. Ketika dia berduka cita, kasih ungkapan duka cita. Amin saudara? Amin. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Tuhan Yesus memberkati.